amazing, guys. Thank y'all. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Oh, oh, oh.
Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Shalom umat pemenang. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kalau luar biasa, yuk kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang sangat baik. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama masuki hadirat Tuhan dengan merayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Dengan penuh sukacita kita akan menaikkan syukur kita buat Allah kita yang hidup. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan betul betapa besar kasih setiamu buat kami Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan, pemeliharaan, perlindunganmu Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, seminggu belakangan ini Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kami Tuhan. Tetap menyatakan Engkau Allah yang Immanuel bagi kami. Terima kasih buat setiap kemenangan, kesembuhan, pemulihan, kekuatan baru, pengharapan baru yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami Tuhan, buat setiap hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kemenangan, sukacita yang Kau berikan selalu buat kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau, dan kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sesuatu yang baru yang akan Kau ajarkan buat kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diubahkan, kami mau dipulihkan, kami mau dikuatkan Tuhan. Kami mau diberikan pengharapan baru bersama Engkau. Sehingga hari demi hari Tuhan, kami semakin mengenal rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami semakin mengikuti setiap hal yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan saat ini Bapa. Baik ada di onsite maupun jemaat mengikuti secara online Tuhan. Ada impartasi-Mu yang bekerja buat mereka juga yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kuasa-Mu juga bekerja buat mereka di sana Tuhan. Sehingga mereka juga walaupun tidak mengikuti secara onsite, mereka menikmati berkat yang sama dengan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Hadirlah tengah-tengah kami Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Kami mau berikan terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap umat pemenang yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, mari semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, masuklah pelataran dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai, dengan tarian-tarian. Saat ini kita akan sama-sama bernyanyi, menari, dan bersorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yeay. Woo. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Hey, haleluya. Mari semua umat menang katakan, ku memuji. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Hey! Kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Hey, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya Engkau ya Yesus yang layak kami muliakan. Haleluya. Mari semua
semua umat pemenang katakan besarkanlah namanya. Besarkanlah namanya, pujilah dia. Buat namanya mulia, dia berkuasa selamanya. Besarkanlah, besarkanlah namanya, pujilah dia. Buat namanya mulia, dia berkuasa selamanya. Come on. Bukan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan dia, nyanyikan lagu-lagunya selamanya. Mari semua tinggikan dia. Bukan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan dia. Mari semua tinggikan dia. Mari semua tinggikan namanya. Dengan tepuk tangan yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang sangat baik. Kasih setiamu nyata buat kami Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari semua umat pemenang katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari semua umat pemenang katakan, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukku, takkan berhenti. Amin. Meninggikan namamu. Katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Lebih keras lagi, Yesus dahsyat. Yesus Ya, dahsyat. berikan tepuk tangan kemenangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Terima kasih Tuhan, karena oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan.
Kami beroleh kehidupan kekal bersama Engkau Tuhan. Kami dibebaskan dari setiap belenggu dosa kami Tuhan. Bahkan kutuk sekalipun Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau kasih yang sempurna bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Amin. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari semua jemaat Tuhan katakan, haleluya. Angkat suaramu katakan, hidup oleh anugerah-Mu, amin. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu sempurna. Tidak ada pengorbanan seperti yang Kau buat untuk keselamatan kami. Tiada pernah kami meragukan lagi akan semua cinta kasih-Mu pada kami. Dan kami juga tidak meragukan bagaimana Engkau mengasihi bangsa dan negeri kami Indonesia. Terima kasih buat kasih setiamu yang sudah Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Dan terus akan Engkau nyatakan sehingga negeri ini dari utara ke selatan, dari barat ke timur, tiap pulau, tiap kota, tiap desa-desa, bahkan lembah bukit, bahkan lautan sekalipun dipenuhi oleh kemurahan dan kebaikan-Mu yang memenuhi negeri kami, sehingga negeri kami penuh dengan keamanan, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih Tuhan, sehingga negeri kami mengalami pemulihan dan dibebaskan daripada rancangan jahat, rancangan buruk, daripada kelompok-kelompok tertentu. Dan Engkau yang menopang bangsa ini untuk terus melangkah maju ke depan, yang terus memenuhi dan mengurapi pemimpin negeri kami dari yang tertinggi sampai terendah. Khususnya kami berdoa dan memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan kepala desa, sampai kepada RW dan RT di mana kami tinggal bersama mereka. Tuhan penuhi dengan unity, dengan kesatuan dan hati yang melayani untuk bangsa ini. Urapi Bapak buat semua aparat keamanan TNI, Polri. Beri mereka Tuhan hati yang baru, hati yang kuat, terlebih-lebih dalam mengemban tugas di masa yang sulit seperti saat ini. Mereka menjadi orang-orang yang bertindak adil, bertindak bijaksana dan dikendalikan oleh Tuhan. Teristimewa begitu juga buat aparat penegak hukum, hakim dan jaksa Tuhan. Ketika mereka membuat keputusan, biar kasih Tuhan membuat mengurapi mereka menjadi pemutus-pemutus yang adil. Terima kasih Tuhan buat pemulihan bangsa kami dari COVID-19. Kami bersyukur campur tangan-Mu terus menopang dan membebaskan negeri kami dari COVID-19. Terlebih-lebih Tuhan saat ini kami mohon campur tangan-Mu agar bangsa ini menjadi bangsa yang taat menjalankan prokes sehingga COVID-19 bisa diatasi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kasih-Mu yang ajaib buat pencurahan roh Pentakosta ketiga bangsa kami. Nyatakan Tuhan, gereja-gereja-Mu unity di negeri kami dan seluruh pengerja-pengerja-Mu adalah pengerja yang saling menopang dan membangun. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Kepada Bapak Ibu semua, saya termasuk yang ada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming. Bapak Ibu dapat menyampaikan korban persembahan Anda melalui QR Code yang tertera di layar kaca. Dan Bapak Ibu, di sana ada dua, yang ada buletan biru, di tengah itu bisa direct ke Bank BCA. Bapak Ibu bisa memberikan keterangan persembahan ini digunakan untuk apa. Bisa untuk persembahan untuk kolekte, perpuluhan, ataupun untuk diakonia, bahkan untuk yang lain-lain. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita, akan kita mulai pada hitungan yang ketiga. Dan kita angkat amplop persembahan kita bersama-sama. 1, saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan.
diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita angkat suara kita naikkan syukur kita. Nyatakan syukurmu buat setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Naikkan mazmurmu buat Dia, pengagungan buat Raja dan segala Raja. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih karuniamu. Terima kasih. Mari saudara, angkat suaramu, naikkan syukurmu buat Dia. Berikan pengagungan, kemuliaan buat Raja dan segala Raja. Allah yang sangat baik. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Oh, we give You praise, we give You honor, Lord, mighty God, powerful Lord. Oh, Jesus, Jesus, name above all names. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab oleh kematian-Mu Tuhan, sebab oleh kebangkitan-Mu ya Bapa, sebab oleh karena kenaikan-Mu Tuhan, maka kami semua diberikan suatu kepastian bersama Engkau Tuhan. Menikmati kehidupan kekal bersama Engkau ya Yesus. Kami yang tidak layak Engkau layakkan Tuhan. Kami yang tidak berkenan Engkau perkenankan Tuhan. Kami yang harusnya mati Engkau berikan kehidupan kekal bersama Engkau Tuhan. Kami yang tidak punya harapan, kami punya harapan baru bersama Engkau. Thank You Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi harapan kami Tuhan. Tiada nama lain di muka bumi yang menjadi sumber pengharapan kami selain Engkau ya Yesus. Karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang tidak terbatas. Allah yang selalu bekerja dengan cara yang heran dan ajaib Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Iralamaya syikira. Sendong semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita menyatakan, kita mau deklarasikan bahwa Dia adalah harapanku di dalam-Mu. Yes. Hanya Kau Yesus kuatku. Katakan ku percaya, amin. Ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku, amin, di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku aman dalam-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu, amin. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna
pengharapanku takkan hilang, yes, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Amin. Rencanamu terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesusku. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam. Oh, harapanku, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, yes Lord. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes Lord, haleluya. Kami bersyukur kami telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Sebab itu sekalipun semua bergoncang, segala sesuatu akan digoncangkan. Tapi kami sudah menerima kerajaan dan kami tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Katakan bersama, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Oke, silakan duduk jemaat terkasih. Saya ucapkan shalom buat semuanya, saudara yang onsite maupun yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming maupun secara online. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mau setiap kita mengalami realitas surgawi. Katakan amin. Saudara ngalamin, saudara juga akan membagikan itu, menyatakan itu juga, akan berdampak kepada juga kehidupan orang di sekitar kita, juga akan merasakan sebuah realitas surgawi yang kita alami. Kalau kita bicara realitas surga itu berupa apa saja? Kasih, kuasa, kebenaran, kekudusan. Ada satu kedamaian, sebuah sukacita, itu adalah realitas surgawi. Tapi juga realitas surgawi adalah kekuatan, ketenangan, ketabahan. Itu juga adalah realitas surga. Ketika ada hal-hal ini dalam hidupmu, berarti saudara sedang mengalami apa? Realitas surgawi. Judul khotbah saya pagi ini adalah ketabahan iman. Nah, saudara, saya ambil dari bahasa Inggris, tenacity. Nah, tenacity ini mempunyai beberapa pengertian ya, tapi saya simpulkan dengan tadi saudara dua kata itu, ketabahan iman. Saya sudah membagikan kepada jemaat Tuhan beberapa prinsip bagaimana kita bisa mengalami realitas surga dalam hidup kita. Dan juga melalui hidup kita orang dapat merasakan kasih dari hidup kita, kuasa dari hidup kita.
Orang dapat merasakan shalom, damai sejahtera dari hidup kita. Orang juga bisa dikuatkan dari hidup kita karena kita kuat. Orang juga bisa disemangati dari hidup kita karena kita bersemangat. Iya kan? Beberapa prinsip sudah saya bagikan. Yang pertama metanoia, yang kedua existence. Kalau saudara mau perdalam lagi silakan ikuti di YouTube. Hari ini saya membagikan prinsip yang ketiga, yaitu tenacity. Oke, ini ada sebuah gambar yang menarik sekali. Inspiring picture ya. Oke. Nah, karena banyak anak-anak muda yang hadir, ya. Ini banyakan Gen Z ini. Oke, silakan, apa makna gambar ini buat kalian? Saya beri kesempatan buat Rachel, buat Abi, buat Kesia. Ya, silakan kalian lihat gambar itu, kemudian beritahukan kepada kami apa makna gambar itu buatmu. Silakan Rachel. Oke, good. Abi? Oke, thank you Abi. Kesia? Oke, iya. Saya yakin saudara menangkap pesan dari gambar itu ya. Nah, tenacity itu adalah ketahanan atau juga kegigihan, keuletan. Tenacity itu juga adalah kekuatan, kemampuan untuk menerima dan menjalani agony. Agony itu apa? Kenyerian, kesakitan yang dalam atau penderitaan yang begitu menyakitkan. Itu adalah tenacity. Nah, saudara, ini satu prinsip yang sangat luar biasa. Tapi jujur, banyak kita tidak menyukai bagian yang ini, ya. Kita mau menghindari semuanya, ya kan? Padahal prinsip ini adalah prinsip yang sebetulnya membuat kita dapat mengalami realitas surgawi. Lebih real buat kita pada waktu kita ngalamin keadaan-keadaan yang disebut agony. Keadaan-keadaan yang disebut menyesakkan, menyakitkan, menyusahkan, menyengsarakan, atau penderitaan. Justru disitulah sebetulnya kita akan mengalami surga itu lebih real buat kita. Ya. Nah, saudara, ini bagus nih. Ada banyak sekali Gen Z, ada generasi milenial muda, ada generasi yang usia lahir di tahun 2010 siapa? Ada yang lahir di tahun 2010 ke atas. Ibu Sinambela lahir di atas 2010 ke atas, mantap. Terima kasih Bu. Berarti usianya baru 12 tahun ya. Oke. Istilah strawberry generation ini dikenal atau mulai diperkenalkan dari Taiwan. Jadi ini julukan buat generasi yang lahir tahun 1980-an. Itu generasi milenial sebetulnya ya. Nah, di Taiwan generasi ini disebut strawberry generation. Ya menarik, generasi ini sangat menarik, lebih modis, lebih kreatif ya. Tapi ada sisi kelemahan pada generasi ini, yaitu generasi ini tidak kuat di bawah tekanan, daya juangnya rendah. Kenapa? Karena generasi ini lahir di tengah kelimpahan atau kemakmuran orang tuanya. Jadi mereka tidak merasa sukar sulitnya perjuangan orang tua, mereka sudah menikmati semua kelimpahan.
yang ada di rumah mereka. Ya. Sehingga membentuk mentalitas ini. Mereka jadi serba maunya gampang, nggak mau yang sulit, karena mereka nggak merasa yang sulit-sulit. Mereka pingin apa aja langsung dapat, langsung dikasih gitu ya. Jadi bagi mereka hidup tuh gampang, mudah. Ya. Inilah strawberry generation. Saya berdoa supaya anak-anak kita di sini, ya, generasi milenial muda, Gen Z yang ada di sini, dan termasuk Ibu Sinambela, generasi Alpha, ya, guyon ya, nggak apa-apa. Kita supaya ada apa ya? Santai tapi serius ya, serius tapi santai, sersan. Oke. Supaya tidak punya mentalitas strawberry. Kalau mau ikuti mengenai ini, hostnya tuh Kak Selin tuh, bagus tuh, ada di YouTube-nya saya, channel YouTube saya, Strawberry Generation, bagus. Maksudnya kalian yang muda-muda bisa dengerin. Oke, intinya adalah begini. Mengapa tenacity? Kenapa kok kita itu perlu punya mentalitas yang tangguh? Ya, yang tidak mudah menyerah, yang ulet, yang gigih, yang tekun, atau saya sebut tabah. Ya karena apa? Bisa dibaca dengan keras di bagian kalian di situ, di bagian Abi, bagiannya Kanaya, coba baca di situ. 2, 3. Oke. Setuju tidak setuju? This is the reality of life, betul tidak? Ya kan? Kita mau setuju atau tidak setuju, kita nggak bisa menghindar. Ya hidup ini perlu tenacity. Kenapa? Ya karena apa? Hidup ini ujian, hidup ini perjuangan berat. Ada pergumulannya, ya. Ada peperangannya, ada agoninya dalam perjalanan hidup kita. Kita nggak bisa menghindar. Itu ada persis dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, yang penting di sini adalah apa? Temukan makna. Kenapa? Sebab di balik setiap kondisi yang kita sebut agony, itu ada maknanya, ada meaning, ada sesuatu di balik itu buat kita. Dan berikan respon yang tepat. Nah, respon ini akan sangat ditentukan dari bagaimana kita memaknai setiap kondisi, peristiwa, event, keadaan-keadaan apapun yang kita alami, yang kita sebut sebagai yang menyakitkan dalam hidup kita atau yang berat dalam hidup kita. Yang menentukan itu adalah cara pandang kita. Ya, ini yang membuat kita dapat menemukan makna di balik setiap keadaan-keadaan yang kita sebut sebagai agony, yang menyakitkan kita, sebuah rasa sakit yang dalam. Ketika kita bisa memiliki sudut pandang yang benar, respon kita benar. Ini ditentukan oleh apa? Sudut pandang kita. Ada 3 perspektif, ada 3 sudut pandang yang harus kita miliki supaya kita punya tenacity, supaya kita punya ketabahan iman. Yang pertama, hidup dan kasih karunia. Jadi kita mau lihat dari sudut pandang ini, perspektif ini. Hidup dan kasih karunia. Nah, saudara, ada banyak ayat di situ, silakan nanti saudara pelajari masing-masing di rumah ya, diperdalam. Yang pertama, saudara, bahwa hidup ini adalah usaha dan ujian. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan memberikan kepada manusia sebuah tugas
usahakan, pelihara. Jadi usaha atau bekerja itu adalah sesuatu misi dari Tuhan. Itu bukan akibat dari manusia jatuh dalam dosa. Enggak. Jadi bekerja, berusaha itu bukan karena manusia jatuh dalam dosa, bukan. Ya, tetapi itu adalah misi manusia di dunia ini. Misi untuk apa? Pekerjaan buat Tuhan itu adalah sebuah penyembahan. Pekerjaan juga adalah sebuah pelayanan. Nah, itu adalah misi kita. Hidup adalah ujian. Ujian itu juga bukan produk dari kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi sekalipun manusia nggak jatuh dalam dosa, tetap ada ujian? Ada ujian. Kejadian pasalnya yang kedua ayat selanjutnya, ya, di 16 dan 17. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini buahnya kamu boleh makan. Hanya satu yang nggak boleh, yang di tengah-tengah taman ini. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nggak boleh dimakan. Ada ujian. Ujian ketaatan rupanya, ya. Jadi usaha dan ujian bukan produk dari kejatuhan manusia. Ini kita mesti tahu dulu. Jadi kalau kita berusaha, kita bekerja, lakukan dengan semangat, sukacita. Karena itu bukan produk kejatuhan manusia. Itu sudah dikasih Tuhan. Perintah itu sebelum manusia jatuh dalam dosa dan juga ujian. Oke. Hidup ini juga adalah sebuah tekanan. Dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4 dikatakan selama kita berada di dalam tubuh ini, kita semua masih ada dalam tubuh ya. Puji Tuhan ya. Selama kita masih ada dalam tubuh ini, maka kita akan merasakan tekanan. Kita ada di bawah tekanan. Inilah realitas hidup. Semua yang hidup pasti ngalamin tekanan. Jadi kalau orang hidup tapi sudah tidak merasa ada tekanan, mungkin zombie ya. Mungkin ya, dia sudah tidak punya emosi mungkin. Oke, inilah realitas kehidupan. Ini mesti jadi sudut pandang kita. Oh ya, aku hidup berarti ada usaha, aku hidup berarti ada ujian, aku hidup berarti ada tekanan. Dah. Inilah realitas kehidupanku. Aku terima. Kemudian perspektif hidup dan kasih karunia yang berikut. Ternyata menanggung penderitaan itu juga adalah apa? Kasih karunia. Oh, ternyata kita mengalami penderitaan juga adalah sebuah kasih karunia. Nah, kok disebut kasih karunia? Ya, karena di balik yang kita anggap menyakitkan itu ternyata ada special blessing. Ada berkat khusus yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Itu yang disebut kasih karunia. Kalau kita punya sudut pandang ini, maka kita akan punya tenacity, betul tidak? Akan ada satu ketabahan iman. Yang kedua, kita perlu punya perspektif ini, sudut pandang ini, yaitu sudut pandang kepemuritan dan pertumbuhan atau pendewasaan rohani. Sebagai murid Kristus, syaratnya adalah apa? Sangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut Yesus. Enak gak tuh? Sangkal diri. Ya, kan anak-anak sekarang sensitif. Kalau ya di IG-nya atau di media sosialnya nggak diperhatiin, lalu kemudian nggak diikutin, nggak like gitu kan.
rasanya gimana gitu. Lalu lihat, temanku kok banyak yang nge-like ya, aku kok kurang ya yang nge-like gitu ya. Rasanya kok kecil gitu ya, nggak enak gitu perasaannya. Tertolak, minder gitu, rendah diri. Banyak orang semakin sensitif dengan dirinya. Ya, mulai berpusatkan pada diri sendiri. Tapi Yesus suruh kita apa? Nyangkal diri. Oke, ini lebih gak enak lagi. Pikul, kalau sekali-sekali oke ya. Ini apa? Setiap hari ikut Yesus. Udah dengerin ini aja, pernyataan ini. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, ikut Yesus. Rasanya udah berat sekali. Aduh, berat sekali. Kok menderita ya ikut Yesus ya? Oke, itu adalah syarat. Artinya murid Kristus adalah seorang yang menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut Yesus. Kemudian Yakobus pasalnya yang pertama ayat 2 sampai 4. Nah, kita mesti punya sudut pandang ini bahwa semua ujian itu diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita, atau kita harus ngalamin ujian, karena itu akan menentukan kita menjadi sempurna, utuh, dan tak berkekurangan. Tidak ada jalur pintas untuk menjadi sempurna, utuh, dan tak berkekurangan. Harus melewati jalur ujian. Saudara terima ini? Kalau kita terima ini, kita akan punya tenacity. Masalahnya di situ, terima enggak? Yang menentukan adalah sudut pandang kita. Dan kita juga akan berhenti berbuat dosa. Karena terjadi pembaruan manusia batinnya terus menerus. Akibat daripada penderitaan yang kita alami. Barang siapa telah mengalami penderitaan badani, ia berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Penderitaan badani yang dimaksud adalah tadi. Sebetulnya sudah disebut di awal. Memikul salib itu, penyangkalan diri. Nyangkal keinginan daging. Keinginan dagingnya disalibkan bersama dengan Kristus. Paulus berkata bahwa manusia lahiriaku semakin merosot. 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Manusia lahiriaku semakin merosot, namun manusia batinku diperbaharui dari sehari ke sehari. Wow. Kenapa kok dia bisa sepertinya ya menikmati penderitaan? Kenapa? Karena perspektifnya. Bahwa justru dengan saya ngalamin penderitaan lahiria ini, manusia batinku terus menerus diperbaharui. Kalau kita baca ayat 17 malah dia bilang begini, penderitaan ringan yang aku alami. Loh ya, penderitaannya berat loh kalau kita pelajari ya. Karena Paulus itu tulis detail sekali, hal-hal penderitaan apa saja yang dia alami, kesusahan apa aja yang dia alami. Banyak sekali daftarnya. Tapi dia bilang itu semua penderitaan ringan. Kenapa kok bisa begitu attitude-nya? Kayaknya dia menyederhanakan sekali penderitaan yang dialami. Itu karena apa, saudara? Dia udah punya sudut pandang yang benar, ya kan? Bahwa dengan saya ngalamin hal ini, manusia batinku diperbaharui dari sehari ke sehari, bahkan akibat penderitaan ini, aku akan mengalami kemuliaan kekal. Wow, dahsyat. Ya, manusia perlu mengejar kemuliaan, ya. Itu bagian daripada sebuah cita-cita yang baik sekali.
Kalau kita dapatkan kemuliaan secara sosial, secara jasmani, itu hanya berlaku sementara. Kita perlu kejar kemuliaan yang kekal. Karena memang manusia ini adalah desain kekekalan. Hanya masalahnya kekalnya di mana nih? Kekal di ruang kematian atau kekal di ruang kehidupan. Nah, kalau kita semua di sini sudah juga punya jaminan hidup kekal. Katakan amin. Tapi kita tidak sekedar hanya mau hidup kekal, tapi kita mau mengalami apa? Kemuliaan kekal. Puji Tuhan. Dan jalan kepada kemuliaan kekal adalah, saudara, penderitaan. Perspektif yang ketiga, penting sekali kita punya perspektif ini. Sudut pandang ini akan membuat kita punya ketabahan iman. Ya, kita akan tetap bisa menjalani semua masa sulit, bahkan rasa sakit yang dalam, agony, dengan ketabahan. Karena kita punya sudut pandang ini, yaitu perspektif upah. Salah satu kekuatan motivasi yang terbesar dalam manusia adalah upah. Ya, kita bekerja juga karena upah. Kita pergi pagi, pulang malam, bekerja juga karena upah. Jadi upah itu adalah kekuatan motivasi yang besar dalam diri manusia. Diceritakan oleh Viktor Frankl, kenapa dia bertahan di camp Nazi yang sangat-sangat menyakitkan. Dia punya tenasit yang luar biasa. Karena saudara, dia punya purpose, dia punya tujuan. Aku bertahan karena aku ingin ketemu dengan orang yang kucintai, yaitu istriku. Ya, walaupun setelah dia itu keluar dari camp Nazi, selamat dari camp Nazi, sayangnya ya dia nggak ketemu istrinya karena istrinya sudah meninggal di camp yang lain, di tempat yang berbeda. Ya. Tetapi itu yang menggerakkan dia bertahan. Apa yang menggerakkan dia bertahan adalah juga tujuan dia untuk memberikan tujuan hidup kepada orang-orang yang hidup tanpa tujuan. Itulah sebabnya dia dari seorang psikolog yang terkenal dengan formulanya itu logoterapi. Nah, apa yang membuat kita juga bisa tabah di masa-masa kesusahan kita? Yaitu ketika kita memandang kepada upah. Paulus rela jadi apapun, dia rela berkorban, rela menderita. Yang membuat dia tabah adalah karena dia memandang kepada apa? Upah. Iya. Matius pasal 5, Yesus sendiri bilang kepada murid-muridnya, berbahagialah, bersukacitalah kalau kamu dianiaya oleh karena namamu, kamu menderita karena imanmu. Bersukacitalah, berbahagialah karena upahmu besar di sorga. Haleluya. Iya. Saya kalau baca firman tuh yang paling menarik itu ya, kayak ini kan sesuatu yang sebetulnya kita ini tidak menginginkan dalam hidup kita. Yang disebut dengan penganiayaan, penderitaan, kesukaran, kesulitan. Kita semua gak mau seperti itu. Tetapi kalau saya baca Alkitab, kalau hubungannya dengan penderitaan, ya penganiayaan, karena hidupmu di dalam Kristus, selalu dimulai dari kata apa? Berbahagialah. Keren ya? Rupanya ini kunci kebahagiaan sebetulnya. Kita ingin bahagia tapi tidak mau menderita. Jadi kita nggak mengalami kebahagiaan sejati. Kalau kita mau mengalami kebahagiaan sejati, maka kita harus siap untuk menerima ujian, mengalami penderitaan, bahkan penganiayaan karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang dimaksud bukan cari gara-gara ya.
Ya kan ada orang menderita karena cari gara-gara, bukan itu ya. Tapi memang karena hidup kita benar, secara prinsip nilai-nilai kerajaan Allah kita ikuti. Lalu karena itu saudara, kita ini harus mengalami akibat daripada ketidakadilan atau perlakuan orang lain yang gak suka dengan cara hidup seperti itu. Puji Tuhan, itu adalah kebahagiaan. Amin. Oke, lalu kemudian apa lagi saudara? Nih loh, orang yang ngalamin penderitaan di dalam Kristus dapat mahkota kehidupan. Kalau kita, saudaraku, mengalami ujian-ujian yang diizinkan Tuhan, lulus ujiannya dapat mahkota. Iya, ini keren nih saudaraku. Ini bukan sekedar naik kelas, dapat sertifikat, dapat ijazah, bukan. Lulus ujian, dapat mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Wow, ini upahnya luar biasa. Saya sering kali bilang begini ya, Pak Mancu pasti ingat. Jemaat Tuhan, saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan masuk surga. Tetapi jangan sampai tidak ada mahkota, alias kepalanya botak maksudnya. Tapi semua jemaat masuk surga itu pakai apa? Mahkota. Haleluya. So, kalau kita masuk surga nggak ada mahkotanya, malu-maluin. Artinya apa? Kita itu Kristennya biasa-biasa saja sebetulnya. Ya, seperti Paulus, kita mengejar upah. Aku meninggalkan apa yang di belakang dan aku mengejar. Apa yang dia kejar? Hadiah. Iya. Kata hadiah sebetulnya yang benar tuh reward tuh maksudnya upah. Arti kalau hadiah itu kan ada dua macam pengertian, ya kan? Hadiah yang pertama adalah kita nggak ngapa-ngapain, hanya belas kasihan orang kasih hadiah, atau memang hati orang yang penuh kasih, ulang tahun dikasih, atau dalam acara kita punya hari kebahagiaan tertentu dikasih. Nah kalau itu kan bukan karena usaha kita, bukan. Tetapi hadiah yang dimaksud dalam pernyataan Paulus itu adalah reward, upah itu adalah ya tadi hasil perjuangan, ya. Hasil dari pelayanan dia, hasil dari menangkan jiwa. Nah itu yang dia dapat, dia kejar upahnya. Oke. Dan dapat kemuliaan kekal. Haleluya. Tadi juga ada disebut di 2 Korintus 4 ayat 17 tuh. Iya kan? Ini upah bagi kita yang mengalami penderitaan. Mari kita mulai mengapresiasi penderitaan. Halo? Amin. Saudara, di dalam setiap hidup kita tuh ada agoninya. Saudara jangan kira gini, oh ini orang semua punya pasti gak ada agoninya. Belum tentu. Agoninya bisa masalah pernikahan, suami gak setia, suami rajin selingkuh. Pasti istrinya apa? Agoni, istri gak mau cerai. Istri bilang aku cinta Tuhan. Aku tetap cinta Tuhan. Aku cinta suamiku. Nah loh ini agoni juga, betul gak? Itu agoni. Setialah, tabahlah sebab akan ada kemuliaan. Atau mungkin ada agoni buat ayah dan bunda. Kenapa? Anaknya berkebutuhan khusus. Loh itu agoni juga buat orang tua, betul gak? Bayangkan tiap hari ketemu anak berkebutuhan khusus, orang tuanya susah, anaknya tuh ya jelas anak susah juga, lebih susah lagi apalagi kalau misalnya lingkungan gak diterima apa adanya, dibully gitu kan. Kan anak-anak berkebutuhan khusus kan itu sulit dia beradaptasi dan diterima dalam sebuah lingkungan yang normal ya. Ada agony yang kita gak bisa menghindar, dan saya kok melihatnya tidak ada satupun di dunia ini manusia yang tidak ada agoninya. Paulus sendiri bilang bahwa aku itu sudah ngusir, udah minta sama Tuhan, nih cabut dong duri dalam dagingku. Gak dicabut-cabut. Sakit loh. Itu agony. Nah saya gak tahu agony saudara apa. Saya juga punya agony. Agony saya bisa pelayanan. Agony saya terbesar adalah yaitu ketika jemaat itu gak bertumbuh. Bertumbuh dalam arti bukan soal jumlah ya. Tetapi, kok udah diajarin berulang-ulang.
kok hidupnya duniawi terus ya. Berontak tuh sama Tuhan. Itu tuh bagi saya itu ya paling gak nyaman, paling gak enak buat saya lihat. Kenapa? Ukuran saya sebagai gembala hamba Tuhan yang melayani jemaat adalah ketika jemaat itu cinta Tuhan itu ada. Itu sudah happy banget, seneng saudaraku. Karena itu berarti apa? Oh ya gak sia-sia ya kita nabur firman dipraktekkan sama jemaat, betul gak? Tapi kalau jemaat itu gak lakukan, itu tuh ya. Itu kayak anak kita kan. Anak kita udah ajarin ulang-ulang tetap aja. Sikap perilaku kebiasaannya tuh nyakitin buruk gitu loh. Sakit gak? Bagi orang tua tuh rasa gak enak banget. Nah, kayak begitu tuh. Setiap kita tuh pasti punya egoninya dalam hidup ini. Kita udah mau nyerah, udah gak kuat. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Ini lagu waktu ada Pak Poltak belum lahir. Itu dia. Terus siapa tahu jodoh. Iya kan? Itulah real life. Enggak ada orang yang, saya lihat ada keluarga yang waduh kayaknya semua udah serba bagus. Suami bagus, istri bagus, orang tuanya bagus, duit bagus, status sosial bagus semua. Anaknya rada-rada. Ya kan? Oh ini punya uang banyak, orang tua bagus, ini bagus. Anaknya nggak pingin mewujudkan impian orang tua. Waduh banyak macam-macam saudaraku. Jadi sudahlah, hidup ini belajar nerima kasih karunia yang Tuhan kasih sama kita. Kalau kita terus banding-bandingkan pingin jadi keluarga A, keluarga B, jadi A, jadi B. Capek deh. Kita susah loh hidup ini. Kita gak bisa menikmati sebuah kebahagiaan kalau seperti itu. Yuk mari kita bersyukur. Amin. Dengan bagian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada lagi keluarga, semuanya punya. Punya perusahaan besar, semuanya. Tapi kok aduh gak ada anak laki, semuanya perempuan. Ampun deh. Loh ya manusia ini apa? Ya kan? Udah ada satu anak. Aduh Tuhan. Kok hanya satu Tuhan? Pinginnya berapa? 2 lah minimal. 2 pun kalau boleh Tuhan ini satu perempuan satu lah. Enggak apa-apa, boleh punya cita-cita, punya keinginan proposal begitu boleh ide-idenya. Pak, Bu. Mari kita lihat dari sudut pandang yang tadi sudah saya bilang. Iya kan? Itu supaya kita tuh hidup itu ya, kita bisa jalani dengan sukacita. Ya. Karena sukacita itu bukan akan, nanti. Sukacita itu harus sekarang. Nanti gak bakal dapat. Akan juga gak bakal dapat. Tapi hari ini, saudaraku. Ini respon kita. Yang penting adalah ketabahan dan iman. Di Wahyu pasal 13 ayat 10b. Saya satukan 2 kata itu. Ketabahan, iman. Iya. Setia sampai dapat mahkota kehidupan. Setia. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ngalamin berbagai macam keadaan sulit dalam hidup ini bukan tambah kendor, tapi tambah bersemangat, tambah rajin melayani, tambah on fire. Bukannya mulai tawar hati, putus asa, menarik diri dari pelayanan. Pak, Bu, sampai kapanpun masalah kan gak pernah selesai dalam hidup ini, ya kan? Tetap ada. Jadi mari kita bersemangat
melayani rajin, lebih rajin lagi pada waktu kita ngalamin berbagai macam keadaan yang sulit, kesesakan-kesesakan dalam hidup kita. Roma pasal 12 ayat 12 berkata, kita baca bersama 2-3. Bersukacitalah dalam pengharapan, apalagi sabarlah dalam dan bertekunlah dalam doa. Sahabat-sahabat muda, generasi muda, dengar baik. Masa kalian hari ini dan ke depan tidak lebih mudah ya. Harus tahu itu, tidak lebih mudah. Ya, ada hal yang baik bahwa generasi ini karena pingin yang muda, mereka cari cara mudah. Tetapi jangan memudahkan segala sesuatu. Karena banyak hal terjadi dalam hidup ini di luar kontrol kita. We cannot control everything. Oke? Banyak hal bisa terjadi di luar kontrol kita. Ya. Tidak semua selera kita bisa dipenuhi. Maunya kita bisa dikabulkan. Impian kita bisa diwujudkan. Ada banyak faktor kondisi di luar kita ikut menentukan. Betul tidak? Jadi kita mesti belajar untuk apa? Lentur. Fleksibilitinya mesti ada. Bahwa oke, aku harus mengikuti proses ini sampai selesai. Jangan begini, jangan terbiasa ya. Baru lakukan sekali 2 kali nggak jadi, udahlah. Belajar untuk tekun sampai jadi, sampai menghasilkan sesuatu. Iya. Ini ketabahan. Ya, siapkanlah dirimu bahwa hidup ini proses. Proses yang sulit yang mesti engkau hadapi dan engkau alami. Supaya apa? Supaya jiwamu itu siap. Karena kalau enggak, itu akan berdampak buruk pada jiwamu. Kalau istilah self healing yang sekarang lagi ramai itu adalah istilah yang muncul di generasi milenial muda sekarang. Sebentar-sebentar self healing, ada hal yang positif. Yaitu generasi muda ini generasi yang sudah mulai sangat punya awareness yang tinggi terhadap kesehatan jiwa. Tapi sebetulnya ini menunjukkan kerapuhan daripada jiwa daripada generasi kita saat ini. Ya, itulah sebabnya ayah bunda walaupun kita bisa penuhi apapun untuk anak kita, jangan langsung dipenuhi begitu saja atau dipermudah dan digampangkan. Kadang anak kita perlu dilatih untuk merasakan sulit dalam hidup ini. Why? Karena nanti dia juga sendiri ngalamin kesulitan, dia juga yang akan menghadapi. Dan dia harus belajar untuk menghadapi. Nilai-nilai yang orang tua perlu sampaikan pada anak-anak, bukan nakut-nakutin, bukan mengintimidasi mereka, bukan. Tapi mereka harus tahu rimbanya kehidupan itu ngeri. Ya. Sehingga mereka nggak shock, mereka siap secara mentalitas menghadapi penolakan, menghadapi ketidakadilan, menghadapi berbagai macam keadaan. Loh ya begini ya, ada anak-anak yang nggak pernah dikasarin sedikit pun pada orang tua, itu bagus. Tapi ternyata anak model begitu cepat tersinggung dan cepat nggak bisa bergaul sama orang. Di kantor dia nggak bisa ikuti dengan rekan-rekan kerjanya, cepat sekali nggak bisa bersama teman-teman. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan perlakuan yang lemah lembut dari mereka. Hey, itu real life, it's not your control, you know? Itu out of your control. Nah ini yang mesti kita pahami, bahwa hidup ini tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan, betul nggak? Itulah sebabnya anak-anak kita ini harus punya fighting spirit. Iya kan? Punya daya juang yang tinggi. Ya perang, karena hidup ini perang. Baik, saya akhiri dengan ini saudara.
Gambar ini sudah berbicara banyak buat kita, betul gak? Perjalanan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke salib, ada satu kata kunci yang membuat dia sampai di kayu salib adalah apa? Tenacity. Satu kekuatan dan kemampuan untuk menerima dan menanggung rasa sakit, penderitaan dalam perjalanan di Taman Getsemani sampai ke salib. Oh ya, dia sudah menyerah, dia udah tawar-menawar sama Bapa. Tapi dia memilih untuk memenuhi tujuan Bapa dalam hidupnya. Hidup kita ada tujuan, kita mau jadi yang terbaik. Saya mau beritahu, untuk mencapai yang terbaik, tidak ada jalur yang lain. Sebuah kekuatan untuk membawa kita ke sana adalah tenacity. Itu faktor kunci kesuksesan. Banyak orang pinter, IQ-nya bagus, gagalnya di sini, nggak punya tenacity. Untuk Bapak Ibu sudah sering dengar beberapa kali Pak Edi punya cerita tentang pergumulan bisnis. Bukan soal pintar-pintaran Pak, kalau untuk berhasil dalam bisnis sampai bisnis jadi besar. Kalau Bapak boleh bilang satu kesimpulan, pasti juga Bapak setuju ya. Tenacity ini menentukan Bapak sampai ke sini atau enggak. Setuju enggak Bapak Ibu? Jadi yuk, mari kita semua memandang pada Yesus yang telah mencapai garis akhir finish dengan sempurna. Dia berkata, sudah selesai. Karena dia punya tenacity. Tenacity akan membawa Anda pada kemuliaan, kepada tujuan besar, kepada impian-impian yang tergenapi, kepada kehidupan yang berdampak. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke, ada satu lagu tadi yang saya mau ajak jemaat nyanyi. Kau selalu punya cara ya. Jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini kau sedang mengalami perjalanan hidup yang berat, penuh pergumulan, tantangan, menyakitkan, ada agony yang kau alami, biar lagu ini menjadi satu kekuatan. Tuhan selalu punya cara, Tuhan punya jalan. Percayalah, amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Takkan ku ragu janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku.
Amin, amin, amin. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Inilah ketabahan iman, saudara. Setiap ketabahan iman pasti membuahkan hasil yang besar. Setiap ketabahan iman pasti berhasil. Kenapa? Karena Tuhan selalu punya cara dan Tuhan punya jalan keajaiban. Siap-siap untuk kejutan-kejutan ilahi. Halal surprise dari Tuhan di hari-hari ini dan ke depan. Praise the Lord. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Jemaat terkasih yang ada di rumah, yang mengikuti secara live streaming, secara online. Juga mempersiapkan roti dan anggurnya. Haleluya. Mari kita angkat roti dan anggur di tangan kanan kita. Praise the Lord. Ikuti doa saya, Bapa Surgawi, karena begitu besar cintamu kepadaku, sehingga engkau telah mengaruniakan putra tunggalmu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, untuk mengingat kematian Kristus bagiku, dan untuk memberitakan kematian Yesus sampai ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing mengucap syukur buat tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi saudara, dan darah Yesus yang juga dicurahkan buat saudara. Dan satu hal yang saudara minta sama Tuhan Yesus saat ini adalah supaya tenacity-nya Tuhan Yesus, ketangguhan, ketabahan imannya Tuhan Yesus menjadi bagian kita dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku, darahmu yang kau curahkan bagiku. Tabahan imanmu, ketangguhan imanmu, dari taman Getsemani sampai di salib menjadi bagianku. Dalam nama Yesus. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita juga bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah. Thank you Jesus. Hura bada bada basyikara. Kikarada baba basyakarada yasya. Shikarada baba 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 parala bala basyakara. Ikarada baba baba basyara. Tuhan Yesus, Engkau tahu persis pergumulan jemaatmu, anak-anak. Ada yang punya agony dalam pernikahan mereka, ada yang punya agony untuk kesehatan, keuangan mereka, pekerjaan bisnis mereka, atau agony dalam pelayanan-pelayanan mereka ya Tuhan. Apapun pergumulan hidup mereka, di mana mereka merasa begitu sakit, ada penderitaan yang mereka alami, ujian-ujian iman yang berat yang mereka sedang hadapi. Saat ini kami mau bersyukur, mari kita bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saudara sebutkan di hadapan Tuhan, mengucap syukur misalnya untuk persoalan atau pergumulan hidup dalam soal keuangan, atau pernikahan, atau apapun juga, kesehatan. Saudara bilang, Tuhan Yesus terima kasih buat semua pergumulan ini. Terima kasih buat kesesakan ini. Terima kasih buat kesulitan, kesukaran yang aku alami saat ini. Terima kasih buat tantangan, ancaman ini. Terima kasih. Apapun kondisimu yang begitu berat yang sedang hadapi saat ini, mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan. Shirarararabashandararara. Kau selalu punya cara. Oh, kau selalu punya jalan keajaiban. Kami percaya tidak untuk selamanya Engkau biarkan orang benar jatuh. Engkau akan angkat anak-anak. Oh, sekalipun lewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kasih karunia-Mu lebih dari cukup bagi kami. Terima kekuatan dari Tuhan. Terima kemampuan dari Tuhan. Menjalani masa-masa yang sulit. Yang lemah jadilah kuat. Yang putus asa punya pengharapan yang baru. Oh, Rabada Basanda. Yang sakit disembuhkan. Yang berkekurangan alami kecukupan. Haleluya. Ralabalabalabasyana ralabalaba. Hiralabalabalabalabasando. Terima kasih Tuhan. Kau segala-galanya bagi kami. Kau segala-galanya bagi kami. Shiralabalabalabashikaralabalabasya. Shiralabalabalabashikaralabalabashikaralabalabashikaralabalabasya. Kiralabalabasya. Uralabasya. Katakan bersama, saya bersuka cita dalam pengharapan. Saya bersuka cita dalam pengharapan. Saya bersabar dalam kesesakan. Saya bersabar dalam kesesakan. Saya bertekun dalam doa. Saya bertekun dalam doa. Rohku menyala-nyala Rohku menyala-nyala dengan penuh kerajinan dengan penuh kerajinan melayani Tuhan. melayani Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa dari kemenangan pada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu di sejenak ucap syukur buat ibadah kita pagi hari ini. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan yang telah disediakan dalam perjalanan menuju ke Tongga Turun. Dan buat Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Kersel, bisa bergabung dengan Kersel. Kemudian juga mengikuti doa fajar setiap pagi, hari Sabtu pagi jam 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.